Cek dulu. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Tiftazani Arsa dari SD 6 Kampung Baru. Saya akan menceritakan Lisik Tulan Diri Taleri Boyo. Tersebutlah nenek Patori Bunga hidup sendirian di hutan belantara. Setiap pagi, nenek Patori Bunga akan turun dari tangga rumahnya dan mengambil keranjang yang terbuat dari rotan. Nenek Patori Bunga meninggalkan rumahnya untuk memetik bunga-bunga yang sudah mekar dan menyimpannya ke dalam keranjang. Bunga-bunga akan diolah menjadi minyak wangi, kemudian dijual kepada putra-putra maradia di kota. Hari itu, nenek Patori Bunga sangat sial. Sudah jauh meninggalkan rumah, tidak ada satupun bunga yang bisa dipetiknya. Terik matahari semakin panas. Nenek Patori Bunga merasa kehausan. Untunglah, tidak jauh dari tempatnya ada sebuah sumur kecil dan gubuk yang dindingnya penuh ukiran. Apa ada orang di dalam? Aku ingin meminta air minum, kata nenek Patori Bunga. Namun, tidak ada jawaban dari dalam gubuk. Karena sudah terlalu haus, nenek Patori Bunga menimba air sumur dan meminumnya tanpa izin. Setelah rasa hausnya hilang, ia pun masuk ke gubuk itu. Sepertinya gubuk ini sudah lama tidak dihuni. Gubuk ini banyak debunya dan pohon labu sudah menjalar ke atas atap. Mungkin gubuk ini milik keluarga Maradia, tempat peristirahatannya bila datang berburu, pikir nenek Patori Bunga. Tak lama, ia pun keluar dari gubuk itu. Tanpa sengaja, mata nenek Patori Bunga melihat buah labu yang sangat besar yang ada di belakang gubuk. Nenek Patori Bunga mendekati buah labu itu. Dalam hati nenek berkata, "Tolong berikanlah buah labu ini untuk aku makan." Lalu nenek Patori Bunga memetik buah labu itu dan memasukkannya ke dalam keranjang. Sesampainya di rumah, nenek Patori Bunga mengambil sebilah pisau. Baru saja akan mengiris buah labu itu, tiba-tiba nenek mendengar suara. "Pelan-pelan, Nek, jangan sampai pisaumu mengiris tubuhku." Suara itu keluar dari dalam buah labu. Nenek Patori Bunga terperanjat hingga buah labu itu terjatuh dan terbelah menjadi dua. Dari dalam buah labu itu keluarlah putri yang sangat cantik jelita. "Siapa kamu?" Nenek Patori Bunga merasa ketakutan. "Jangan takut, Nek. Aku adalah putri Lisik Tulan Diri." "Mengapa kamu bisa ada dalam buah labu itu?" tanya nenek Patori Bunga. "Ceritanya panjang, Nek.
Nanti aku cerita pada nenek. Sebelumnya aku berterima kasih. Ucap Lisi. Itu sudah takdirmu, nak. Sekarang cerita pada nenek. Begini ceritanya, Nek. Belum cukup 1 purnama aku menikah dengan Marak Yai Roro, ia mengajakku berburu ke hutan ini. Aku dan Ipai Tambar tinggal di gubuk itu. Aku menyuruh Ipai Tambar mengembalikanku air di sumur. Ia berada di tepi sumur. Aku ada di balik jendela. Ipai Tambar melihat bayang-bayangku di sumur. Ipai Tambar berkata, "Wah, rupanya aku sangat cantik. Aku sangat pantas mendampingi Marak Yai Roro." Aku pun tertawa mendengar perkataan Ipai Tambar, karena bayangan yang dilihat Ipai Tambar adalah bayanganku. Mendengar aku tertawa, Ipai Tambar menjadi marah dan masuk ke gubuk menyiram aku dengan air. Entah mengapa tiba-tiba aku berubah menjadi biji labu. Ipai Tambar mengambil bajuku. Saat mengenakan bajuku itu, wajah Ipai Tambar berubah menjadi semirip wajahku. Sedangkan aku yang telah berubah menjadi biji labu dibuang begitu saja ke tanah. Hujan turun, aku berubah menjadi pohon. Aku tumbuh menjadi pohon labu. Aku terjebak dalam buah labu yang nenek petik tadi. Cerita Lisi Tulandiri. Lalu bagaimana Ipai Tambar? Tanya nenek Patori Bunga. Sekarang Ipai Tambar tinggal bersama Marak Yai Roro karena menyangka akulah yang ada di balik baju yang dikenakan Ipai Tambar. Jawab Lisi. Kasihan sekali nasib, nak. Aku akan mengantarmu besok menemui Marak Yai Roro, kata nenek. Jangan, Nek. Kalau nenek tidak mengizinkanku tinggal bersama nenek, aku akan pergi. Jangan sampai Ipai Tambar tahu bahwa aku telah berubah menjadi wujud manusia dan terlepas dari mantra-mantranya. Pinta Lisi. Baiklah, nak. Kalau memang itu maumu, aku akan mengajarimu meracik minyak wangi. Bunga-bunga menjadi minyak wangi. Mereka berdua tinggal di hutan. Setiap pagi mereka memetik bunga-bunga dan diolahnya menjadi minyak wangi. Nah, aku akan pergi menjual minyak wangi ini. Kamu tinggallah di sini, nak. Nenek tidak akan lama, kata nenek. Sesampainya di kota, nenek menyeru, "Yali minyak wangi, yali minyak wangi." Sampai tibalah ia di rumah yang sangat besar. Seseorang memanggil, "Nenek, mengapa nenek lama sekali baru datang? Tuan Putri sudah lama menunggu." "Bunga di hutan baru mekar," jawab nenek. "Tunggu di sini, Nek. Aku akan panggil Putri Lisi Tulandiri," kata wanita itu. Nenek terkejut mendengar nama Lisi Tulandiri. "Tunggu dulu. Apa selama ini kau belikan minyak wangiku pada tuan putrimu itu?" tanya nenek. "Iya, Nek. Memangnya kenapa?"
Jawab wanita itu. Tidak apa-apa nak, aku hanya bertanya. Pergilah panggil tuan puterimu itu, pinta nenek. Tak lama, wanita itu keluar bersama seorang putri. Inikah Ipai Tambar yang mengutuk isi tulan diri menjadi biji labu? Pikir nenek Patori Bunga dalam hati. Ada apa, Nek? Mengapa nenek melihatku seperti itu? Tanya Ipai Tambar. Tidak apa-apa nak, aku kagum melihat putri secantik bidadari, kata manis sang nenek membuat putri tersipu. Aku sudah lama menunggu nenek, marah dia tidak mau mendekatiku tanpa minyak wangi nenek. Cara meraciknya cukup lama nak, jawab nenek. Berapa harga minyak wangi ini, Nek? Aku ingin membeli semuanya, tanya Ipai Tambar. Kalau mau diborong, harganya 2 keping emas saja, jawab nenek. Hah? Kenapa mahal sekali, Nek? Aku akan membayarmu dengan 1 keping emas saja. Sambil berkata, Ipai Tambar berlalu masuk ke rumahnya. Nenek mengetuk-ngetuk pintu, meminta menambah 1 keping emas lagi. Kembalikan minyak wangiku. Aku tidak ingin dibayar dengan 1 keping emas saja. Kembalikan, kata nenek dari balik pintu. Tak lama, pintu pun terbuka. Dari dalam pintu itu keluarlah seorang lelaki tampan. Ada apa, Nek? Mengapa nenek mengetuk-ngetuk pintu rumahku? Tanya Maratia. Kamukah Maratia Iroro? Tanya nenek. Iya, aku adalah Maratia Iroro. Mengapa nenek mengetuk-ngetuk pintu rumahku? Tidak apa-apa nak. Kalau begitu, aku pamit dulu. Nenek tergesa-gesa. Tunggu dulu. Mengapa nenek mengetuk-ngetuk pintu rumahku? Tanya Maratia lagi. Tidak apa-apa Maratia. Aku mau pulang dulu, lepaskan aku, pinta nenek. Diam-diam Maratia membuntuti nenek masuk ke dalam hutan. Lisi, buka nak, ini nenek yang datang. Pintu terbuka dan nenek masuk ke dalam rumahnya. Maratia yang melihat nenek masuk ke dalam rumahnya keluar dari persembunyiannya. Siapa wanita yang ada di rumah nenek Patori Bunga? Tanya Maratia dalam hati. Maratia mengintip lewat daun pintu. Mengapa istriku ada di sini, di rumah nenek Patori Bunga? Lalu siapa yang ada di rumahku? Maratia semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia tetap mendengar pembicaraan nenek Patori Bunga dan Lisi Tulang Diri. Nah, aku bertemu dengan Maratia Iroro. Pertemuanku dengan Maratia Iroro sangat kebetulan, nak. Di kota, aku sudah banyak langganan minyak wangi. Salah satu langgananku adalah Ipai Tambar.
istri Marak Jai Roro. Ipai Tambar benar-benar mirip wajahmu, nak. Nenek sampai tidak bisa membedakannya. Berarti Ipai Tambar masih mengenakan bajuku, Nek. Karena dengan mengenakan bajuku itu, wajah Ipai Tambar akan mirip dengan wajahku, Nek. Mungkin saja, nak. Mungkin itu alasan membeli minyak wangi nenek agar bajunya tetap wangi walau tak pernah dicuci. Lalu, bagaimana nenek bisa bertemu dengan Marak Jai Roro? Apakah Maradia membeli minyak wangi nenek? Tidak, nak. Maradia tidak membeli minyak wangi nenek. Karena Pai Tambar membeli minyak wangi nenek dengan murah, terpaksa nenek mengetuk-ngetuk pintu, meminta menambah 1 keping emas lagi. Maradia yang sejak tadi mendengar pembicaraan nenek Paturi Bunga dan Lisik Tulan Diri mengetuk-ngetuk pintu. Siapa kau? Tanya nenek Paturi Bunga. Jangan takut. Aku sudah mendengar perbincangan kalian. Tolong bukakanlah pintu. Katakan siapa? Aku adalah Marak Jai Roro. Tolong bukakanlah pintu. Pinta Maradia. Tak lama, pintu pun terbuka dan Maradia masuk ke dalam rumah nenek. Lisi, aku tahu kau ada di sini. Keluarlah istriku, mari pulang bersamaku. Dengan perasaan takut, Lisi pun keluar dari dalam kamar. Ampun Maradia, aku tidak bisa pulang bersamamu. Selagi Ipai Tambar masih mengenakan bajuku itu, selagi itu pula wajah Ipai Tambar akan mirip denganku. Baiklah kalau begitu, aku akan memaksa Ipai Tambar mengganti bajunya. Tunggulah di sini, aku pulang dulu. Maradia pulang ke rumahnya. Maradia masuk ke kamarnya, menemui wanita dengan wajah Lisik Tulan Diri. Oh Maradia, maaf, aku tidak menyambutmu di depan pintu. Aku ingin tahu kebenaran. Di manakah Ipai Tambar Jauh yang pernah menemanimu di hutan itu dulu? Kenapa Maradia masih menanyakan Jawa itu? Bukankah Jawa itu telah pergi? Tidak, Jawa itu tidak pernah pergi. Sekarang Jawa itu bersembunyi dalam kamar ini. Bukankah aku adalah istrimu? Bukan, kau adalah Ipai Tambar, wanita jahat yang mengutuk Lisik Tulan Diri menjadi biji labu. Sekarang buka bajumu itu. Maradia sedang marah. Tidak! Kurang ajar, kau membantah perintah Maradiamu. Maradia menyergap wanita itu dan memaksanya membuka bajunya. Saat baju terlepas, wajah Ipai Tambar berubah menjadi sejelek-jeleknya, menjadi wajah Ipai Tambar yang asli. Ternyata selama ini kau benar-benar Ipai Tambar, wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Ampun Maradia, jangan bunuh aku. Maafkanlah aku. Lagi pula, dengan membunuhku, Maradia
lisi tulang diri lagi. Mohon Ipai tambah. Kau salah. Kutukanmu pada lisi tulang diri telah berakhir. Kau tidak akan aku bunuh, tapi akan kubuang ke pulau terpencil. Maratia menyeret wanita itu dan membawanya keluar. Maratia membuang wanita itu ke pulau terpencil itu. Maratia kembali ke hutan menjemput Lisik Tulang Diri dan Nenek Patori Bunga dan memboyongnya masuk ke rumahnya. Mereka hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah kebenaran akan selalu mendapatkan jalannya. Jadilah pribadi yang jujur dalam setiap keadaan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Nanda Aura. Seperti tadi yang disampaikan oleh Om Ica,